Weh, kebenaran nih, Mbak. Ya. Percaya nggak ada Jawa yang menyebutkan kalau perempuan gadis berdiri di depan pintu atau menghalangi pintu masuk itu seret jodoh. Percaya sih. Taunya dari mana, Mbak? Taunya dari mama saya. Pernah denger sih, Eh, tapi Percaya nggak? enggak. Tapi mau tahu nggak sih, Mbak, seperti apa sih penjelasan penyebabnya atau timbulnya adat istiadat seperti itu? Bau sih kepo juga. Seorang perempuan pada masyarakat Jawa yang sudah akil balik, sudah saatnya untuk menikah, apabila dia duduk di depan pintu, ini bagi orang Jawa ini sangatlah tidak etis. Maka seseorang dapat dinilai kepribadiannya dari sikapnya itu. Jadi para pemuda zaman dulu itu menilai akan meminang seorang gadis untuk menjadi istri itu akan menilai kepribadiannya. Di antaranya apa? Kepribadian bagaimana cara bertutur kata, kepribadian bagaimana dia duduk, kepribadian bagaimana dia menggunakan pakaian, kepribadiannya bagaimana dia bergaul dengan orang tua dan sebagainya. Salah satu penilaian dari masyarakat pada saat itu, yakni jika ada anak perempuan duduk di pintu, maka itu adalah pelanggaran etika. Ya, seorang pemuda akan melihat jika ada perempuan atau wanita yang duduk di depan pintu, ini sangatlah ketahui perempuan pada saat itu maaf secara cara duduk, cara berpakaian di dalam rumah itu ketika berada di pintu itu akan dilihat oleh orang banyak. Nah, menunjukkan bahwa perempuan itu tidak bisa menjaga harga dirinya begitu. Tentunya ini orang akan melihat jika seorang perempuan berada di pintu, duduk di pintu itu tengah pintu, orang itu akan melihat satu dari segi etika, melihat dari segi kepribadiannya bahwa ternyata perempuan itu mungkin tanda kutip dianggap murahan ya. Sehingga para pemuda-pemuda yang ingin melamar, mungkin walaupun gadis cantik ya akan melamar, tapi mempunyai pemikiran tersendiri. Aduh, ini kalau saya lamar secara kepribadiannya termasuk dalam kategori nilai kurang, walaupun secara fisik cantik, tetapi menurut para pemuda saat itu bahwa seorang gadis ini mempunyai kepribadian yang kurang karena tidak menghargai nilai-nilai adat pada saat itu atau nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat. Karena seorang gadis atau seorang perempuan yang masih lajang itu tidak layak apabila melanggar suatu etika. Budaya ini mungkin masih ada ya di daerah-daerah pedalaman tertentu. Namun seiring dengan perubahan zaman, seiring dengan perubahan perkembangan teknologi informasi, adat ini semakin lama semakin terkikis. Orang sekarang misalnya seorang pemuda itu memilih calon pendamping itu kecenderungan lebih menekankan pada etika, lebih menekankan pada kepribadian itu semakin lama semakin terkikis. Lebih banyak melihat dari segi lahiriah saja, lebih banyak melihat dari segi fisiknya saja. Jadi untuk adat semacam ini makin lama makin terkikis dan lama-kelamaan nanti makin ditinggalkan. Walaupun di sebagian masyarakat Jawa khususnya yang ada di desa-desa itu masih tetap memegang teguh ajaran ini atau memegang teguh adat ini agar ini menjadi suatu pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Jawa ini sebagai tolok ukur dari masyarakat
yang berbudaya. Demikian, Mas.